Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Rabu 9 November 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema gegar budaya. Gegar budaya atau shock culture merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi dari perasaan yang muncul dalam diri seseorang seperti terkejut, bingung, gelisah ketika ia berada di sebuah wilayah dengan budaya yang berbeda sama sekali dari tempat ia berasal. Seringkali seseorang yang mengalami gegar budaya justru cenderung memilih mengikuti saja semua yang dilakukan di tempat yang baru, tanpa mampu memilah cara yang berdampak buruk dan yang tidak. Dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, Petrus memberikan penekanan kepada para pembaca untuk benar-benar menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang. Peperangan dengan strategi militer yang matang, melawan jiwa yang begitu memikat dan dampaknya sangat merusak. Semua itu dapat dilawan dengan cara hidup selalu mengandalkan Tuhan di tengah-tengah konteks masyarakat yang berbudaya terbuka terhadap segala bentuk keinginan daging. Tegasnya, mereka diminta untuk memiliki cara hidup yang baik, kalos atau kebaikan yang terkandung dan melekat di dalam diri dan diwujudkan dalam praktek kehidupan yang sedap dan menarik dipandang. Dalam hal menjaga kekudusan, menghormati sesama, penuh kasih, takut akan Allah, dan menghormati Raja, sehingga mereka akan jauh dari fitnah dan kepicikan orang-orang yang mencari celah untuk menjatuhkan mereka. Kita hidup dalam dunia tetapi bukan dari dunia. Karenanya kita perlu waspada agar tidak mengalami gegar budaya. Artinya di dalam perkembangan zaman sekarang ini, bentuk godaan dan tantangan dapat saja semakin bertambah jumlah dan kilau godanya. Tetapi kita tidak akan pernah terpikat, apalagi terjerat, sebab kita memiliki dan membangun kehidupan dalam nilai-nilai kalos. Itulah yang akan menjauhkan diri, keluarga, persekutuan kita dari fitnah dan kepicikan. Kehidupan kita justru sedap dipandang. Doa pagi ini, ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melawan godaan dosa, agar hidup kami berpadanan dengan cinta kasih-Mu dan mempraktekkan cara-cara hidup yang baik di dunia ini. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.